Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Nasfar Ramadhani dengan NIM 2301025091 kelas 4A dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tugas simulasi proposal bab 1 sampai bab 3 dengan judul Analisis Implementasi Literasi Finansial pada Siswa Sekolah Dasar dalam Kurikulum Merdeka. Untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Zulherman, SPD, MPD, PhD. Di bab 1 ini ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Literasi finansial di era 21 ini sangatlah penting untuk dilakukan agar peserta didik mempelajari sejak dini dan harus ditanamkan pada masa sekolah dasar. Hal ini dikarenakan agar peserta didik mampu menghadapi masa depan dan mampu mengelola dalam literasi finansial. Salah satu literasi dasar di era 21 adalah pendidikan literasi finansial sejak dini. Nah, ini tujuannya ialah agar peserta didik nantinya mampu beradaptasi dengan kehidupan di masa yang akan datang. Agar peserta didik nantinya dapat berkompetisi di kehidupan nyata dan mampu bersaing dengan bangsa lain serta menumbuhkan kesadaran finansial yang aman dan sejahtera. Nah, di sini itu menurut Arianto 2023. Nah, ada selanjutnya yaitu berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022, tingkatan literasi keuangan masyarakat di Indonesia sangatlah rendah dan baru mencapai 49,68%, dan ini menurut Krisdayanti dan Wijaya pada tahun 2023, menandakan rendahnya pemahaman dan kesiapan menghadapi keputusan ekonomi. Hal ini ditelusuri kembali ke kurangnya pembiasaan sejak usia sekolah. Maka dari itu dibutuhkan pemahaman mendalam melalui penelitian kualitatif ini. Bagaimana guru memaknai literasi finansial, strategi pengajaran yang digunakan, serta peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini akan membantu merancang bahan ajar LKPD yang lebih relevan. Seorang pendidik diharapkan dapat memberikan didikan dan motivasi. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat mempelajari bagaimana mengelola uang dengan bijak, melakukan praktik langsung dengan peserta didik, dan melakukan latihan transaksi yang nantinya diharapkan peserta didik memiliki jiwa kewirausahaan. Dan ini dikutip dari artikel yang ditulis oleh Arianto tahun 2023. Tujuan dilaksanakan pendidikan literasi finansial adalah agar peserta didik dapat petunjuk dari guru dalam aspek memahami, menilai, dan bertindak dalam kesejahteraan finansial. Dan ini dikutip dari Arianto 2023. Pendidikan literasi finansial adalah literasi dasar dari 6 literasi dasar lainnya, yang tujuannya untuk membekali anak agar si anak mampu mengelola uang pribadinya sendiri. Pembelajaran literasi finansial mencakup beberapa aspek termasuk pemanfaatan dan pengelolaan keuangan dengan bijak. Dan ini dikutip dari artikel yang ditulis oleh Zakaria dan kawan-kawan tahun 2024. Nah, oleh karena itu, penelitian ini diambil dari kajian literatur yang merupakan data yang diambil dan dikembangkan untuk menggunakan berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan artikel-artikel yang terbaru dan relevan. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber data, lalu peneliti menganalisis data dengan teknik analisis isi yang ada dari sumber pustaka. Setelah dianalisis, peneliti membuat kesimpulan
mengenai analisis implementasi literasi finansial di masa sekolah dasar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dan selanjutnya ada B, fokus dan subfokus penelitian, yaitu fokusnya mengimplementasi literasi finansial pada siswa sekolah dasar dalam kurikulum Merdeka. Dan subfokus penelitiannya yaitu yang pertama, pengetahuan tentang kurikulum Merdeka dalam pendidikan literasi finansial di sekolah dasar. Yang kedua, implementasi pendidikan literasi finansial di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana bayangan kemampuan atau gambaran kemampuan literasi finansial peserta didik di sekolah dasar. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengetahuan guru dalam pembelajaran literasi finansial di SD? Yang kedua, bagaimana jika pendidikan literasi finansial dilakukan di sekolah dasar? Yang ketiga, seberapa penting peserta didik mengetahui literasi finansial di SD? Selanjutnya, D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan manfaat dapat menambah wawasan di bidang pendidikan, khususnya tentang penerapan literasi finansial di SD dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, manfaat empiris. A. Bagi peneliti, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan literasi finansial di sekolah dasar. Yang B. Bagi peneliti selanjutnya, menjadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang C. Bagi peneliti studi, untuk menambah karya ilmiah di lingkungan program studi. Yang D. Bagi sekolah atau tempat penelitian, yaitu memberikan manfaat terhadap pelaksanaannya. Yang kedua yaitu bab 2 kajian teori. Yang A. Deskripsi konseptual, fokus dan subfokus. Yang pertama, literasi finansial mencakup pengetahuan dan kecakapan dasar seperti mengenali nilai uang, membedakan kebutuhan dan keinginan, menabung, dan membuat keputusan keuangan sederhana. Nah, di fase SD ini, literasi ini harus terstruktur dan hidup sehari-hari. Program yang dirancang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Gerakan Literasi Nasional dan diikuti dengan literasi yang lainnya seperti literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi kewargaan. Dan dikutip dari artikel Krisdayanti dan Wijaya tahun 2023. Pembiasaan literasi finansial pada implementasi dalam pembelajaran seharusnya sudah diajarkan sejak kelas 1 SD sebagai fondasi anak. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran literasi finansial baru diajarkan di kelas 5 SD dan dikutip dari artikel yang ditulis oleh Arianto tahun 2023. Selanjutnya, bab 2 kajian teori. A. Penelitian yang relevan. Beberapa penelitian terkini mendukung kerangka teoritis. Yang pertama, yang membahas strategi pengembangan literasi finansial di SD dan perlunya bahan ajar konkret serta praktik lapangan. Yang kedua, mengungkap materi literasi keuangan utama di sekolah dasar seperti menabung, pengelolaan keuangan, dan kebutuhan versus keinginan. Yang ketiga, menunjukkan tantangan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka yang mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Yang A. Alur penelitian. Beberapa studi terbaru mendukung kerangka teoritis. Yang pertama, studi dokumenter dan literatur tentang implementasi pembelajaran literasi finansial di sekolah dasar. Yang kedua, identifikasi informan guru dan siswa sekolah dasar. Yang ketiga, wawancara dan observasi. Yang keempat, analisis dokumen
atau capaian pembelajaran. Dan tempat dan waktu penelitian ini, tempatnya yaitu ada 3 SD negeri, waktunya yaitu di bulan Desember tahun 2023. Tempatnya itu yang pertama Sekolah Dasar Negeri Cipayung 04 Pagi, Kota Jakarta. Yang B, Sekolah Dasar Negeri Parwira 01 Kota Bekasi. Yang C, Sekolah Dasar Negeri Pisangan 02 Provinsi Banten. Dan di sini ada tabel nama sekolah dan asal provinsi, jumlah guru dalam satu kelas. Di sini dalam studi kasus ini yaitu peneliti meneliti tiga sekolah dasar dan total sampel itu 30, masing-masing peserta didik itu 30, jadi totalnya itu 90 orang. Kelas itu jumlah gurunya itu 1 orang yang diwawancarai. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu wawancara dan observasi. Nah, dari data yang tadi yang diwawancarai yaitu dari data di atas dapat diketahui melalui wawancara bahwa 3 sekolah di kelas 4 menegaskan bahwa betapa pentingnya literasi finansial dan harus diajarkan sejak dini. Rasionalisasi diantaranya yang pertama, anak memahami dan mampu mengelola keuangan sendiri. Yang kedua, pembiasaan menabung dan menyisihkan uang. Yang ketiga, peserta didik dapat memiliki kesadaran cara untuk meningkatkan kehidupan finansial di pribadinya sendiri yang akan datang dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada analisis dokumentasi atau capaian pembelajaran. Nah, ini itu ada pemahaman IPAS, tabel analisis elemen dan capaian kurikulum merdeka di SD. Yang pertama itu pemahaman IPAS. Siswa mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengenal nilai mata uang, dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, keterampilan berproses. Yang pertama itu mengamati. Di akhir fase ini, siswa diharapkan mampu mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi. Dengan menggunakan panduan, siswa mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga itu merencanakan dan melakukan penyelidikan. Dengan panduan ini, siswa membuat rencana dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, menggunakan alat dan bahan pertanyaan yang diajukan. Lalu dengan mengutamakan keselamatan, siswa menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat. Yang keempat, memproses, menganalisis data dan informasi, mengorganisasikan data dalam bentuk tabel dan grafik sederhana untuk menyajikan data dan mengidentifikasi pola. Siswa membandingkan antara hasil pengamatan dengan prediksi dan memberikan alasan yang bersifat ilmiah. Yang kelima, mengevaluasi dan refleksi, mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan prosesi penyelidikan. Yang keenam, mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara lisan dan tertulis dalam berbagai format. Selanjutnya ada yang C, latar penelitian. Penelitian ini dilakukan di 3 SD negeri yang mewakili sekolah dasar.
Keywords yang dipilih berdasarkan data penelitian di atas adalah yang pertama Sekolah Dasar Negeri Cipayung 04 Pagi Kota Jakarta, yang kedua Sekolah Dasar Negeri Perwira 01 Kota Bekasi, yang ketiga Sekolah Dasar Negeri Pisangan 02 Provinsi Banten. Nah, yang D itu metode dan prosedur. Penelitian studi kasus ini dilakukan secara bertahap sampai dengan 1 tahun. Pendekatan melalui pendekatan kualitatif. Yang kedua, metode dengan kajian literatur. Yang ketiga, prosedur, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Nah, selanjutnya peran peneliti. Peneliti sebagai instrumen utama pengumpul dan penganalisis data. Peneliti juga menjaga etika penelitian termasuk meminta izin dari sekolah dan partisipan. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber data, lalu peneliti menganalisis data dengan teknik analisis isi yang ada dari sumber pustaka. Setelah dianalisis, peneliti membuat kesimpulan mengenai analisis implementasi literasi finansial pada siswa sekolah dasar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya ada data dan sumber data. Yang pertama itu data primer, yaitu hasil wawancara, observasi. Data sekundernya dokumen, CP, dan jurnal dan artikel. Yang G itu teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama wawancara semi terstruktur, yang kedua observasi partisipasif, yang ketiga studi dokumen. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu wawancara semi terstruktur, yang kedua observasi partisipatif, yang ketiga studi dokumen. Yang itu pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama ada triangulasi sumber, yang kedua member check-in, yang ketiga ada audit trail. Nah, berdasarkan hasil data tersebut dapat diketahui bahwa ada 3 kemampuan literasi finansial yang perlu diutamakan. Di antaranya, peserta didik belum mampu memahami simbol dan berlandaskan dasar yang sehubungan dengan uang. Yang kedua, peserta didik belum mampu memahami secara mendalam mengkategorikan mana antara keinginan dan kebutuhan. Yang ketiga, peserta didik belum mampu mengkategorikan mana pengeluaran. Maka dari hal tersebut, dari data di atas diharapkan dijadikan masukan untuk setiap guru dalam melakukan pembelajaran literasi finansial di SD. Di sekolah dasar belum banyak dilakukan pembelajaran literasi finansial karena masih banyak yang bersifat implisit terkait intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi kesimpulannya yaitu implementasi pembelajaran literasi finansial di sekolah dasar saat ini masih tergolong belum dilaksanakan secara sistematis dan masih bersifat implisit dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, meskipun kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi integrasi literasi finansial dalam pembelajaran penerapannya, namun di lapangan belum sepenuhnya optimal atau belum sepenuhnya dipraktikkan secara langsung. Lalu, hasil wawancara oleh para guru menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya literasi finansial sejak dini. Namun, keterbatasan bahan ajar kontekstual dan belum adanya panduan yang terstruktur membuat literasi finansial belum menjadi bagian yang menonjol dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pembelajaran masih terbatas pada pengenalan konsep dasar seperti uang, menabung, dan kebutuhan 1/3 keinginan tanpa disertai pembiasaan yang berkelanjutan. Maka dari itu, guru harus melatih peserta didik untuk membiasakan menabung atau
memiliki motivasi. Nah, dari sisi peserta didik ditemukan bahwa sebagian besar siswa belum mampu yang pertama mengenali simbol dan istilah dasar keuangan, yang kedua membedakan kebutuhan dan keinginan secara konsisten, yang ketiga menentukan prioritas pengeluaran secara logis. Nah, dengan temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih aplikatif dan pengembangan LKPD berbasis literasi finansial yang relevan dengan konteks kehidupan siswa. Dengan demikian, implementasi literasi finansial di sekolah dasar diharapkan peserta didik lebih bermotivasi dan diharapkan guru dapat membentuk kebiasaan serta kemampuan peserta didik dalam mengelola keuangan sejak dini. Demikian video ini saya buat. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan atau kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.